Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng datang dan memberikan peringatan kepada Parit Wulung dan koleganya. Tapi ditolak. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Ketika pagi tiba, maka gemparlah seluruh penduduk kota raja. Bagaimana tidak? Di halaman depan istana, berjejer, bergantungan di tiang rangkan, buka 15 manusia yang sudah menjadi mayat. Mata semuanya mendelik, lidah terjulur, dan pada kening masing-masing tertera 3 angka yang tak asing lagi, yaitu angka 212. Ke-15 manusia yang telah menemui ajal dengan cara yang aneh ini ialah Rana Tikusila bersama 12 anggota Partai Api Setan, Yuwana Suta dan Karmadipa, 2 pentolan pemberontak dari Pajajaran. Pada masing-masing leher ke-15 mayat itu tergantung secari kertas yang bertuliskan, "Kepada kalian telah diberikan syarat keampunan untuk menyerah. Tapi kalian sengaja memilih kematian macam begini. Kalian lupa bahwa kebatilan akan selalu hancur oleh yang hak. Kepada para prajurit dan rakyat Banten yang masih setia pada Sultan, hari ini adalah hari kebebasan Banten dari cengkraman kaum pemberontak. Tertanda Sultan Hasanuddin." Di balik kegemparan yang menyukupi setiap diri manusia yang ada di Banten, maka berbagai pertanyaan timbul pula di kalangan mereka. Siapakah yang telah membunuh dan menggantung ke-15 manusia itu? Apakah arti angka 212 di kening mayat-mayat? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa terbunuhnya beberapa prajurit pemberontak di perbatasan tempo hari? Apakah Sultan masih hidup dan surat itu benar-benar ditandatangani olehnya? Kalau betul masih hidup, di mana dia berada sekarang? Kemudian, di mana pula Resi Singo Ireng serta Macan Seta yang menjadi pentolan pembantu utama Parit Wulung? Kalau betul Sultan sudah muncul kembali dan turun tangan, mengapa Parit Wulung sendiri tidak digantung? Di dalam suasana yang serba membingungkan dan penuh tanda tanya tak terjawab itu, sekelumit harapan timbul di kalangan rakyat bahwa mereka betul-betul akan bebas dari kaum pemberontak. Sekelumit harapan ini ditunjang pula oleh sebagian besar bala tentara Banten yang sesungguhnya masih setia pada Sultan. Dan dari hanya sekelumit harapan untuk bebas, maka terjadilah satu tekad bulat untuk angkat senjata menumbangkan kekuasaan yang tidak sah itu. Lagi pula, satu-satunya pentolan pemberontak yang masih bercokol di istana saat itu cuma tinggal Parit Wulung seorang. Yang lain-lainnya sudah menemui kematian. Singo Ireng dan Macan Seta sudah seminggu lenyap. Mungkin juga kini cuma tinggal nama saja. Sementara itu, di dalam istana, begitu menyaksikan 15 mayat yang digantung itu, sekujur tubuh Parit Wulung laksana diserang demam panas dingin. Mukanya sepucat salju, tengkuknya sedingin es. Siapakah yang punya kerja menggantungi pembantu-pembantu utamanya demikian rupa? Dugaannya keras pada pemuda yang datang malam tadi. Dalam kebingungan dan kengeriannya, Parit Wulung sampai lupa untuk memerintahkan
agar 15 mayat yang digantung itu diturunkan. Bila dia berhasil menguasai dirinya kembali, maka diperintahkannya beberapa kelompok pasukan untuk melakukan pembersihan di seluruh kota raja dan menyelidiki ke perbatasan. Namun sebelum pasukan-pasukan itu bergerak, maka sebagian dari bala tentara yang masih setia pada Sultan bersama-sama dengan rakyat yang membawa berbagai macam senjata sudah menyerbu laksana air bah. Harapan untuk bebas dari kaum pemberontak, tekad bulat untuk menegakkan kembali kerajaan Banten yang sah, serta pembalasan dendam kesumat atas sanak saudara dan karib kerabat yang mati ditumpas kaum pemberontak tempo hari. Itulah semua yang membuat mereka tanpa diberi komando lagi menyerbu dengan dahsyatnya. Dan pada saat pertempuran berkecamuk hebat, maka melesatlah 3 sosok tubuh manusia dari hubungan istana. Yang pertama seorang perempuan berkerudung biru, yang kedua seorang pemuda berambut gondrong bertampang gagah, dan yang ketiga adalah Sultan sendiri. Maka semangat tempur para penegak keadilan itu pun berlipat ganda. Parit Wulung dan beberapa orang sisa-sisa pembantunya yang berkepandaian tinggi bertahan mati-matian di dalam kurungan kira-kira 30 prajurit dan 40 rakyat jelata. Ketika Sultan, Dewi Kerudung Biru, dan Pendekar 212 maju pula ke tengah gelanggang, maka hanyalah beberapa gebrakan saja tewaslah pembantu-pembantu utama Parit Wulung. Manusia pengkhianat besar ini dengan putus asa coba bunuh diri dengan hantamkan pedang ke kepalanya. Tapi Pendekar 212 lebih cepat merampas senjata itu. Sultan dan Dewi Kerudung Biru kemudian meringkus Parit Wulung. Maka hari itu tamatlah riwayat kekuasaan kaum pemberontak di bawah pimpinan pengkhianat Parit Wulung dan kawan-kawannya. Di mana-mana hanya tebaran mayat yang kelihatan. Di mana-mana hanya suara gegap gempita rakyat dan prajurit-prajurit yang terdengar menyambut kemenangan dan mengeluh-elukan Sultan Hasanuddin. Kemudian di antara rakyat dan prajurit-prajurit Banten banyak yang berteriak, "Gantung Parit Wulung, cincang tubuhnya sampai lumat, hukum picis pengkhianat itu. Bakar saja hidup-hidup," teriak kelompok yang lain. Sementara itu, di langkan istana, di bawah 15 mayat yang masih tergantung berputar-putar ditiup angin pagi, Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru berdiri di hadapan Sultan. "Sultan, kami rasa segala sesuatunya sudah selesai kini. Kami berdua mohon diri." Sultan terkejut. "Tidak bisa," kata Sultan setengah berteriak. "Kalian berdua mesti tinggal dulu di sini beberapa lamanya. Bahkan aku sudah punya rencana untuk mengangkat kau sebagai kepala bala tentara Banten merangkap pengawal pribadiku, Wiro." Wiro dan Anggini tersenyum. "Hatimu mulia sekali, Sultan," saut Pendekar 212. "Tapi kami berdua adalah orang-orang pesilatan yang suka bertualang. Di lain hari kita akan berjumpa dan berkumpul lagi." Sultan merasa kecewa, hatinya juga sangat terharu. "Kalian berdua telah berjasa besar terhadap kerajaan dan rakyat Banten. Aku harus mengumumkan hal ini sekarang juga di hadapan rakyat." "Ah, jangan, tak usah Sultan," kata Anggini dan Wiro pula. Sultan mengambil sebuah benda berbentuk bintang bersudut 8 dengan sebuah berlian besar di tengahnya. "Anggini," kata Sultan pada Dewi Kerudung Biru, "benda ini adalah bintang utama kerajaan Banten yang hanya diserahkan pada siapa saja yang telah berjasa pada kerajaan dan Raja Banten. Ini juga sebagai tanda bahwa yang memegangnya adalah sahabat raja dan rakyat Banten. Terimalah." "Sultan, mana bisa aku yang rendah dan sama sekali tidak membuat jasa apa-apa, mesti menerima bintang penghargaan begitu rupa?"
Terima ini, pada Wiro juga sebelumnya telah pernah kuberikan. Dengan malu-malu, Anggini kemudian menerima juga bintang bersudut 8 bermata berlian yang terbuat dari emas itu. Tiba-tiba Sultan ingat sesuatu. Anjasari, bagaimana Anjasari? Dirinya tak perlu dikhawatirkan Sultan, menjawab Dewi Kerudung Biru. Saat ini, dia masih berada di lembah Batu Pualam dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Seorang pengemudi kereta dan 2 prajurit utama telah kami suruh ke sana untuk menjemputnya. Jasa kalian berdua benar-benar setinggi langit, sedalam lautan. Aku betul-betul berterima kasih. Pendekar 212 tersenyum. Bukan kepada kami sebenarnya kau harus berterima kasih Sultan, tapi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya hamba-hamba Tuhan, hanya alat Tuhan yang cuma sanggup berusaha, sedang ketentuan tetap di tangannya. Sultan manggut-manggut. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya keris tumbal Wilayuda. Dengan ujung senjata itu digoresnya kedua telapak tangannya sehingga mengeluarkan darah. Kuharap kalian berdua juga suka menggores telapak tangan masing-masing. Anggini dan Wiro saling pandang. Untuk apa Sultan? Tanya Wiro pula. Gores sajalah, desak Sultan. Kedua orang itu kemudian sama-sama menggores telapak tangan masing-masing. Wiro menggores telapak tangan kanan, sedang Anggini tangan kiri. Sultan kemudian menempelkan erat telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wiro, sedang telapak tangan kiri ke telapak kiri Anggini. Kemudian kedua tangannya diancungkan tinggi-tinggi ke udara. Dan karena tak dapat membendung lagi perasaan hatinya, maka berserulah Raja Banten ini. Saudara-saudaraku, para prajurit dan rakyat Banten, hari ini di bawah penyaksian kalian, aku mengangkat saudara terhadap 2 orang yang telah berjasa besar terhadap kita sekalian. Sultan, seteru pendekar 212. Kami ini hanya manusia rendah jelata. Bagaimana kau sudi mengangkat saudara? Sultan tersenyum. Darahku dan darah kalian telah bercampur. Tadi kau menyebut nama Tuhan. Apakah ada perbedaan antara aku dan kalian sebagai manusia di mata Tuhan? Dan Sultan berseru lagi. Yang di sebelah kananku ini adalah pendekar 212 Wiro Sableng, dan yang berkerudung adalah Dewi Kerudung Biru Anggini. Maka untuk kesekian kalinya terdengarlah gegap gempitanya suara orang banyak yang menyambut ucapan Sultan itu. Dan ketika sekilas Sultan memandang ke arah timur, maka berserilah parasnya. Nun jauh di sana, di lereng bukit, kelihatan meluncur sebuah kereta. Kereta yang membawa Anjasari, calon permaisurinya. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton hingga video ini. Jangan lupa dibagikan buat yang lainnya. Nantikan episode Wiro Sableng berikutnya. Neraka Lembah Tengkorak. Sampai bertemu kembali.